Halo Leo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 30 Desember 2024 hingga tanggal 5 Januari 2025. Melewati 1 tahun ya. Oke, seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Saya waktu mengambil kartu ini terasa berat ya kartunya. Entah kenapa dengan energi Leo, saya ngerasa ada sesuatu yang mungkin kamu ngerasa juga berat untuk energi kamu ya. Oke, all that glitters, blessed dan flexible. Ya, saya ngerasa untuk energi kamu perlu lebih fleksibel di dalam menghadapi adanya perubahan-perubahan baik di karir, cara pandang orang ataupun di lingkungan di mana kamu berada. Beberapa di antara kamu mungkin memasuki dunia kerja atau lingkungan tempat tinggal yang baru, kamu dilihat dengan orang-orang baru, kudu harus belajar adjust ya, menyesuaikan diri atau lebih fleksibel, atau mungkin belajar untuk open your mind, open your perspective, membuka cara pandang terhadap hal-hal baru. All that glitters, ada pandangan tersendiri mengenai sesuatu di mana kamu mungkin ngerasa bahwa seseorang yang dealing sama kamu terlihat sangat mewah, dia itu elegan, dia mungkin adalah orang kaya, tapi belum tentu segala sesuatu yang terlihat berkilau itu belum tentu asli, bisa jadi imitasi ya kan. Sama seperti berlian, ada itu berlian-berlian yang harga 15.000 itu kayak berlian juga berkilau-kilau, tapi kan nggak asli. Begitu juga dengan manusia, ada manusia ini kan terlihat elegan di luar, pakai mobil, perhiasan, semuanya imitasi atau bisa jadi pinjaman, kan gitu ya. Jadi performance itu bisa dihias, tapi itu tidak menentukan segalanya. Yang menentukan adalah benar-benar tabungan, stabilitas, ya kan? Security, ada financial security, ada juga pekerjaan yang menetap. Itu yang paling utama. Ada bless, ada berkat yang bakalan kamu dapatkan jika kamu tidak terlalu fokus terhadap hal-hal yang tampak di luar ya. Jangan karena orang-orang di sekitar kamu mungkin tampak mewah, kamu jadi kurang percaya diri dengan penampilanmu yang sederhana. Oh tidak, ya karena bukan itu penentunya. Jangan gara-gara itu kamu jadi kurang percaya diri atau kamu jadi minder, jadi mengasingkan diri. Ya tetap aja miliki rasa percaya diri tadi dengan keapa-adaannya kamu. Oke, saya buka untuk kartu decknya Leo. Karena toh juga kalau kita mati, kita nggak akan bawa itu semua ya kan. Bakalan telanjang juga kita matinya, nggak bawa apa-apa. Oke. Ada Eight of Wands, Four of Pentacles, Ten of Swords, dan juga The Death. Iya, The Death. Dan untuk the bottom of the deck kamu ada Three of Pentacles dan juga Queen of Pentacles. Kamu mungkin dealing dengan teamwork, kerjasama, ada semacam organisasi yang kamu terlibat di dalam, kamu gabung di dalam organisasi ini dan ada kerjasama di sana, mungkin dalam bentuk investasi, patungan, dana di dalam mengelola suatu usaha atau pertanian, atau mungkin sumbangan tenaga kali ya yang diberikan. Suatu organisasi tertentu ada ya, kita menyumbangkan tenaga hari ini di organisasi itu, nanti kedepannya organisasi ini akan rame-rame ngebantuin kamu, ada manfaat dari kerjasama teamwork ya kan. Tapi di sana butuh adanya memang keikhlasan hati, ketulusan
memang kemauan untuk memang benar-benar membantu ya. Kalau misalnya kita memberikan yang terbaik, maka yang akan terbaik juga yang akan diberikan oleh orang-orang di sekitar kita terhadap kita. Demikian juga dengan pekerjaan. Kalau kita mengerjakan suatu pekerjaan dari hati, hasilnya juga akan baik ya. Ada itu once ada banyak sekali tugas pekerjaan atau aktivitas yang harus kamu tuntaskan, kamu selesaikan. Yang berkunjung ke rumah keluarga lah, kalau nggak dikunjungi nanti kan nggak enak. Jadi harus selesai itu semua. Terus harus kerjakan semua pekerjaan karena sebentar lagi mau tahun baruan, harus berkunjung ke keluarga. Jadi banyak sekali pekerjaan, tugas-tugas yang harus dituntaskan dalam waktu yang singkat. Dan ini sebenarnya memberikan peluang yang sangat besar buat kamu, peluang keberuntungan. Ya, kalau semakin bisa kita mengerjakan pekerjaan dengan singkat, efisien, efektif, ya keberuntungan juga kan cepat langsung nyampe ke tangan. Four of Pentacles, ada rasa khawatir, ada self protection, tapi ini juga bisa menjadi simbol security. Ya, ada plus minusnya ya. Saya nggak terlalu suka sih sebenarnya untuk Four of Pentacles ini. Karena ini nggak batasi peluang-peluang potensi-potensi keberhasilan di depan terjadi dalam kehidupan kita. Dia kan saking khawatirnya dia, kalau aku keluarin uang nanti untuk buka bisnis ini, nanti kalau nggak berhasil gimana? Aku nggak punya tabungan. Nah, dia lebih ke khawatir ya. Dia takut uangnya kalau berkurang nanti nggak ada tabungannya lagi. Ya di satu sisi itu ada plusnya juga. Plusnya ya dia mungkin menjaga keamanan emosional dia. Kalau ada uang yang dipegang kan emosional stabil gitu ya. Tapi di satu sisi juga ada minusnya, yaitu jadi ngebatasi ada peluang-peluang mengembangkan bisnis tadi, mengembangkan income, memperluas income itu jadi terbatas ya kan. Nah, itu tergantung kamu sih ya, ini adalah pilihan. Oke, untuk Ten of Swords ya, ada kehilangan, kerugian, ini menjadi simbol ending. Ibarat dia ini lagi bertarung nih di medan perang, tapi ada sesuatu yang harus ditutup, diakhiri. Bisa jadi ini adalah cara kamu di dalam memanage keuangan, atau mungkin cara kamu di dalam mengelola suatu usaha. Yang tadinya cara A gitu kan, mungkin itu harus tutup buku deh. Ini harus diubah caranya, harus dengan teknik metode yang baru gitu. Atau mungkin ini adalah kamu meninggalkan lingkungan pekerjaan, meninggalkan proyek tertentu. Kamu ingin memasuki lembaran baru. Jadi kalau misalnya sudah ada ending ini terhadap sesuatu, pasti akan ada lembaran barunya lagi ya. Dan mungkin ini dia, memasuki lembaran baru ini bukan sesuatu yang selalu excited bagi setiap orang ya. Kadang memasuki lembaran baru juga membuat kita khawatir, cemas gimana ya nanti tahun 2025 ini, atau gimana nanti ya di lingkungan pekerjaanku ini, di proyekku yang baru ini, usahaku ini berjalan lancar nggak? Kekhawatiran itu pasti ada, kecemasan pasti ada. Dan itu hal yang wajar ya. Kalau nggak ada kecemasan, maka kita nggak akan belajar untuk berusaha atau waspada. Ada the death, ada babak baru. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Ada ending, ada babak baru. Saya ngerasa ini ending dan ini babak baru yang akan kamu mulai di kehidupan bisnis atau karir kamu. Oke, saya klarifikasikan untuk Eight of Wands-nya. Kira-kira Eight of Wands-nya ini apa ini ya? Selain kesibukan, juga saya ngerasa ini seperti perjalanan. Ada perjalanan yang akan kamu tempuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Melibatkan transportasi. Oke, ada The Tower. Wow. Four of Cups dan juga Ace of Cups ya. Kudu harus hati-hati sepertinya ya kalau kamu dealing dengan pekerjaan yang begitu banyak dituntaskan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Kadang kalau kita buru-buru kesana kesini, buru-buru ngerjain sesuatu, ini bisa menimbulkan efek yang nggak baik bagi kesehatan ataupun
kondisi fisik kita. Misalnya kamu berkendara ya, saking buru-burunya ke sana ke sini, kamu nggak perhatikan ternyata ada kayu atau batu di depan. Nah, kesenggol. Nah, ya jauh-jauh ya, terjadi sesuatu yang nggak diinginkan. Atau kamu di dalam mengerjakan proyek kamu, buru-buru mau cepat selesai gitu. Ya, rupanya yang dikerjain tadi nggak maksimal. Hasilnya juga nggak maksimal. Ya, apalagi kalau misalnya kamu dealing dengan accounting, hitung-hitungan uang, ya, database. Salah 1 0 aja kan berkurang, itu banyak banget itu duitnya ya kan. Harusnya yang kamu input 10 juta jadi 1 juta. Nah, itu dia udah berapa yang hilang, 9 juta langsung ya kan. Itu masih 10 jutaan. Gimana kalau 100 jutaan? Ya, aturannya 100 juta, kamu input 10 juta. Aduh, gak tau lah. Oke, ada Ace of Cups. Ya, ada suasana hati yang baru, refreshing. Mungkin di sini kamu akan mengalami suatu situasi yang ngebuat kamu shock. Atau bisa jadi ini ya, sesuatu yang membuat kamu shock ini, terkejut, adalah tiba-tiba kamu malah makin banyak kerjaan. Udah tadinya udah banyak ya malah nambah-nambah terus gitu. Ditambahin lagi terus kerjaannya gitu. Kamu jadi shock, terkejut. Oh, kok nambah-nambah lagi nih gitu ya. Padahal kan kamu udah pengen tuntas segera supaya bisa rehat sejenak, istirahat sejenak, liburan sejenak gitu. Rupanya nambah lagi, ada lagi yang harus dikerjain gitu, nambah-nambah dia terus. Ya, tapi ya disyukuri aja ya, kalau itu adalah pekerjaan itu berarti rezeki ya kan. Artinya income bakalan bertambah ya. Oke, untuk Four of Pentacles-nya, saya klarifikasikan untuk Four of Pentacles. Tuh Leo. Four of Pentacles, ada Eight of Swords, ada Six of Swords, dan ini ngikut nih. Dia pengen 4. Jadi saya ambil aja ya, 4 dia di sini. Ada The Fool. Wow. Ya, ada Eight of Swords, Six of Swords, Seven of Pentacles, dan juga The Fool. Yep. Kamu sepertinya dealing dengan, iya, seperti yang saya katakan tadi, bakalan ada di sini carelessness. Mungkin akan ada kecerobohan, semacam kecerobohan. Atau karena kurangnya informasi, kurang pengetahuan, atau kurangnya masukan-masukan terhadap kamu, jadi kamu kurang paham terhadap sesuatu hal atau bidang tertentu, sehingga kehilangan kesempatan, kehilangan peluang. Ya, nggak dapat info nih, atau nggak mendapatkan masukan. Seperti prediksi-prediksi, seperti main lotre. Kalau ada prediksi untuk main lotre gitu kan, kadang bisa ngebantu ya kalau dari prediksi ya. Tapi kali ini kamu bisa jadi nggak dapat prediksi itu atau nggak dapat info. Ya, kalau dapat kian, mungkin kamu akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Tapi karena nggak dapat, ini kehilangan dia peluang itu. Ya, kudu harus bersabar lagi untuk memperoleh keberuntungan berikutnya. Ada Seven of Pentacles, tapi di sini saya ngelihat kamu adalah sosok yang sabar sih. Sabar, ulet di dalam bekerja, disiplin, terus kamu rajin merawat bidang yang kamu kelola, baik itu usaha ataupun pekerjaan kamu jaga dengan benar, kamu nggak mau kehilangan pekerjaan itu. Kamu yang petani, kamu akan merawat tanam-tanaman kamu dengan baik, karena kamu tahu bahwa tanaman yang dirawat dengan baik akan menghasilkan buah yang baik juga. Ada Six of Swords. Saya ngerasa ya kamu belajar di sini untuk keluar dari energi toksik. Saya ngerasa beberapa di antara kamu ada yang belajar untuk melepaskan keraguan-keraguan di dalam diri kamu. Ini ada Eight of Swords ya. Eight of Swords itu semacam trauma, energi toksik atau energi lama di masa lampau yang senantiasa kadang muncul lagi gitu ya kan. Kadang lupa, kadang muncul lagi. Nah, kamu di sini
udah menyadari itu, dan itu yang ngeganggu keberhasilan kamu. Kamu ingin melepaskan itu. Kamu belajar melepaskan itu. Oke, aku tahu untuk melepaskan trauma atau energi toksik itu nggak bisa dalam waktu yang instan. Kudu ada prosesnya, latihannya. Nah, di sini kamu bersabar melepaskan energi lama itu ya. Atau semacam ini bisa juga seperti kebiasaan. Kebiasaan berpikir yang negatif, kebiasaan berbicara yang negatif, atau kebiasaan di dalam mengelola jadwal, mendisiplinkan diri mengerjakan sesuatu, itu merupakan kebiasaan juga ya, atau hal-hal yang kurang baik ya. Dan ada semacam kesadaran diri di sini untuk mengubah itu, pengen moving on, pengen membuka lembaran baru menjadi pribadi yang lebih fresh. Ya, yang fresh, siap menghadapi tantangan. Oke, untuk Ten of Swords, nya untuk Leo. Oke, ada Knight of Pentacles. Knight of Pentacles. Knight of Pentacles, ada Queen of Pentacles, ada juga Two of Pentacles. Ya, beberapa di antara kamu ada yang merupakan pengusaha nih. Queen of Pentacles ini adalah sosok yang bisa mengelola uang ataupun mengelola suatu karya kreativitas tertentu yang mungkin gak kepikiran oleh orang lain, tapi dia bisa ciptakan itu sebagai bisnis ya, atau lapangan pekerjaan yang menghasilkan tentunya ya, suatu karya yang gak kepikiran sama orang lain, tapi itu bisa jadi bisnis, bisa menghasilkan uang, ada nilainya. Dia bisa di sini ya. Saya ngerasa beberapa di antara kamu ada yang meninggalkan pekerjaan. Mungkin kamu tadinya officer ya, kerja di perusahaan, tapi kamu pengen mandiri, pengen lebih fokus ke bisnis kamu ya. Tapi dealing dengan Knight of Pentacles, kamu masih berhati-hati, masih mikir-mikir juga ini sekarang. Aduh, kalau misalnya aku mandiri, aku buka usaha, apa usaha ini bakalan berjalan dengan lancar ya? Ya, kayak 50-50 aku rasa. Dan sementara modal juga masih kurang. Ya, saya melihat untuk financialnya juga di sini kurang stabil ya. Tapi kalau kamu nggak gerak, nggak berani nih di dalam mengambil suatu tindakan, maka uang yang tadi ya kan lama-lama habis juga kan untuk biaya hidup. Kalau nggak dikelola itu untuk dikembangkan, misalnya buat usaha atau bercocok tanam, digunakan itu sebagai modal untuk bercocok tanam, setidaknya akan ada hasilnya nanti gitu ya kan. Tapi kalau didiamin aja, itu dipegang-pegang terus uangnya, lama-lama kan bakalan habis untuk biaya-biaya hidup. Nah itu dia. Untuk Knight of Pentacles, Knight of Pentacles ini di traditional deck-nya itu adalah sosok kesatria yang menunggangi kuda. Dia itu berada di padang pasir, seperti padang pasir, tanahnya itu nggak ada rumputnya, tapi ada sungai. Nah dia memandangi wilayah itu, aduh kosong semua, apa mungkin bakalan ada kehidupan di sini gitu ya kan. Dia ragu karena melihat lapangan yang kosong itu, nggak ada tumbuhan sama sekali, tapi kan ada air. Artinya selama ada air pasti ada potensi akan ada kehidupan di sana. Nah caranya adalah ya memang harus turun dia dari kuda itu, dia harus berusaha, harus bertindak segera ya, jangan mengamati aja terus gitu ya kan. Saya lihat ada beberapa nih antara kamu lebih doyan nih mengamati situasi terus gitu ya, nggak habis-habis, nggak gerak-gerak ya, uang yang kita pegang jadi makin habis, terakhir kita mau dapetin modal lagi dari mana ya kan, ngutang lagi misalnya, aduh itu menambah beban lagi nantinya. Nah itu dia. Ada The Death, untuk The Death-nya Leo. Untuk The Death,
untuk the Death ada the Magician, ada the Moon, ada the High Priestess. Ya, saya ngelihat di sini suasana hati kamu, emosi kamu juga nggak stabil ya di minggu ini. Jadi kudu harus lebih peka lah dengan emosi ataupun sikap kamu di dalam menanggapi segala sesuatu terhadap energi-energi eksternal. Ya, kadang kita kan secara impulsif itu bisa ngomong sesuatu atau bertindak tanpa kesadaran penuh. Ya, keputusan yang kita lakukan berdasarkan emosi itu kadang bisa malah menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Ya kan? Sebelum kamu memutuskan sesuatu hal, ada baiknya kalau kamu nggak bisa nih membuat suatu keputusan tindakan berdasarkan kacamata, berdasarkan realita atau pemikiran yang logis. Mungkin ada baiknya kamu melihat pertanda-pertanda lewat mimpi, lewat pertanda psikis, atau mendengarkan kata hati. Nah, ini ada intuisi, ada koneksi yang tidak terbatas dengan the cosmos, tapi di satu sisi ada the moon, ini bertentangan. Jadi enggak bisa dia membedakan suara hati dengan suara emosi. Jadi seolah-olah dia mendengarkan intuisinya, ya ini berdasarkan perasaanku gitu, tapi berdasarkan perasaan yang dari mana? Dari suara hati kah, atau dari suara rintihan kesakitan, dari suara sakit hati? Kan ada nih dua ya. Suara hati yang benar-benar pure dari intuisi, atau suara hati atas dasar rasa sakit hati atau dasar dari kekecewaan. Ya, dan di sini saya ngelihat kamu itu sepertinya kabur nih. Susah untuk membedakan mana yang intuisi, mana yang dari emosionalnya kamu. Tapi di satu sisi kamu diberkahi the Magician di minggu ini. Ada the Magician, dia bisa berpikir realistis. Dia bisa berpikir yang logis. Mungkin kamu bisa memanfaatkan ini juga ya. Entah kenapa saya juga ngerasa beberapa di antara kamu, bahkan untuk diri kamu sendiri pun kamu bingung gitu. Menentukan arah tujuan juga bingung. Menentukan pilihan juga di depan itu bingung. Mau ngerjain ini duluan atau yang ini. Mau kerja di sini atau yang ini. Mau bikin project usaha ini atau ini. Bingung. Karena ini ada the moon di tengah-tengah nih. Dengan ini kan magician, ini kan intelektual ya. Sesuatu yang bersifat realistis. Dan ini sesuatu yang bersifat tidak terbatas. Alam bawah sadar. Koneksi terhadap the cosmos gitu. Tapi di tengah-tengahnya ada yang membuat itu semua jadi blur. Berpikir jernih juga susah. Ngedengerin suara hati juga susah. Karena ada kecemasan tadi tuh. Cemas banget. Ya. Gimana ya aku bisa nggak mengatasi situasiku ini gitu. Ada semacam kekecewaan, kecewa, kamu mungkin dikecewakan, ditipu, dimanfaatin, atau diberdayakan oleh seseorang ya. Dan kamu fokus akan hal itu terus. Ini yang mempengaruhi energi kamu sehingga ke bawah sini kabur dia. Sangat sensitif. Dalam hal seperti ini, sepertinya kudu bagi kamu ya lebih menekankan pada pola hidup yang mungkin kamu perlu ini jalan-jalan, atau kamu perlu refreshing, menenangkan hati dan pikiran, menyendiri dulu ya, supaya bisa ngelihat segala sesuatunya itu dengan jelas. Dan entah kenapa saya ngerasa kamu untuk melepaskan energi lama itu kamu udah siap gitu, udah siap, tapi masih terus teringat-ingat, terbawa-bawa. Ketika kamu memasuki lembaran baru dengan energi baru, malah kebawa-bawa terus, teringat-ingat terus energi lama.
Energi lama ini bisa jadi pekerjaan yang lama ya, usaha atau bisnis kamu yang lama, teringat-ingat terus ke situ. Hal-hal yang membuat kamu kecewa, itu kebawa-bawa. Jadi ujung-ujungnya kamu nggak sembuh-sembuh gitu. Ya, ya wow, untuk debat sama dedeknya ada Three of Swords nih. Sakit hati ya, The Hermit. Kamu perlu ini, self reflection, refleksi diri dulu. Ibarat ini menelanjangi diri sendiri ya, di hadapan diri sendiri. Apa yang salah dengan diriku? Ya, apa yang kuinginkan? Kenapa aku begini? Menyendiri, me time, self reflection, ini mungkin akan membantu kamu. Atau kalau kamu itu nggak cukup, mungkin kamu perlu nih berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol, mencari pencerahan dari expert, dari seseorang yang udah banyak pengalaman, atau seseorang yang bisa kamu percayai. Dan tentunya ya, pastikan kalau orang tersebut high vibration, vibrasinya itu high, tinggi. Dia itu secara energinya, secara vibrasinya dia tuh baik, positif. Ya, jangan minta saran dari orang yang vibrasinya low. Nanti kamu makin ketarik ke bawah ya. Bisa kita lihat dari kehidupannya. Kalau kehidupannya baik-baik, positif, maka ini orang berarti pantas untuk dimintai sarannya gitu. Oke, saya buka spiritual guidance untuk Leo. Yeah, Leo, exercise to increase your energy and manifestation ability. The key to manifesting quickly is to have very high energy levels, and the easiest way to increase them is through physical exercises. Choose a fun and meaningful activity so that you look forward to exercising and it becomes its own reward. Exercise to increase your energy and manifestation abilities. Iya. Coba latih dulu energi kamu, supaya energi kamu itu jadi high vibration, jadi bersemangat, jadi aktif dia, nggak kalah saing, nggak jadi minder dia gitu ya. Karena segala sesuatu yang tampak di luar itu, kamu mungkin melihat partner kerja kamu, wow, glamor, berpakaian, atau dia punya mobil, punya ini, ya. Kamu melihat anggota keluarga kamu, aduh mereka kehidupannya makin naik terus, aku hidupku gini-gini. Kalau kita ngebanding-bandingin diri terus sama orang lain, kita itu bakalan makin pesimis dan minder, ya. Dan yang perlu kamu lakukan di sini, kata spiritual guidance kamu adalah tingkatkan vibrasi kamu. Dengan cara apa? Mungkin dengan physical exercises. Coba olahraga dulu ya. Cari hal-hal atau aktivitas-aktivitas yang fun, menyenangkan, yang ada artinya. Misalnya kamu menonton YouTube yang berisi tentang motivasi, pembangunan karakter, atau menonton movie walaupun dia komedi tapi di sana ada nilai moralnya. Jalan-jalan ke alam, ke kebun sambil olahraga, ya. And it becomes its own reward. Nah, kalau badan kita udah bugar nih, pikiran pasti akan lebih fresh dia. Di sini ada Ace of Cups. Selama ada exercises itu, ada latihan meningkatkan vibrasi itu, maka kamu akan mengalami seperti kebangunan rohani, seperti energi baru di dalam diri kamu. Kamu merasa kembali semangat lagi. Yang paling utama di dalam kehidupan itu adalah semangat ya. Kalau kita udah jatuh semangat kita, minder, maka dia di dalam mengerjakan segala sesuatunya pun bakalan susah ini. Tertati-tati gitu ya. Tapi kalau kamu sudah memiliki semangat, itu seberapa berat pun beban yang kamu pikul, tantangan yang kamu hadapi itu semuanya bisa diatasi. Nah, bakalan mudah. Kadang ya kalau situasi itu kalau kita nggak berat ya jadi berat dia. Padahal sebenarnya ringan ya, jadi berat. Tapi ada sebaliknya, ada yang tantangan begitu sangat besar sekali. Tapi karena kita anggap, itu akan berlalu. Itu bisa diatasi gitu ya. Kita lihat, kita anggap itu kecil, maka jadilah dia kecil. Sebenarnya segala sesuatunya tergantung mindset kita ya. Cara kita berpikir. Dan yang paling utama untuk mempengaruhi pikirannya seperti itu adalah dengan
memasukkan input-input yang positif ke dalam pikiran, memasukkan pengetahuan, menginput pikiran kita ini dengan pengetahuan, pengalaman-pengalaman baru, pemahaman-pemahaman yang baru. Semakin pikiran kita ini kita isi dengan hal-hal baru, cara pandang baru, pengetahuan, maka kita akan semakin open-minded. Semakin kita open-minded, kita mau dikelilingi berbagai macam energi apapun itu nggak akan ngaruh. Ya, seberapa mewah, seberapa kaya pun orang di sekitar kita, itu nggak akan mempengaruhi rasa percaya diri kita. Ya, oke. Clean energy food. When you fuel your body with a helpful organic diet, you increase your energy levels and ability to focus. This automatically leads to more efficiency, better ideas, and higher vibration, which attracts golden opportunities and beneficial relationship. Yap, kamu pengen pekerjaan yang bagus, pengen kehidupan yang bagus, pengen rezeki yang bagus. Pertama yang harus kamu buat bagus itu adalah tubuh kamu dulu ya. Tidur yang teratur, makan makanan yang sehat, fresh, clean energy food. Kalau kamu makan makanan instan mulu ya, serba instan mulu, ya yang ada kan badan kita nggak sehat. Ya, kalau kita ingin pemikiran kita sehat, energi kita positif, badan tubuh kita ini ibarat ini adalah tempat ibadah kita. Tubuh kita ini kalau di Muslim bilang ini seperti masjid kita ya. Ini tempat sacred. Sebenarnya tubuh kita ini adalah wadah atau transportasi kita. Kalau nggak ada tubuh ini kita nggak akan bisa berjalan di bumi ini. Sama seperti ketika kita berkendara. Ya, kalau kita mau kendaraan kita awet, kita bisa jalan ke sana ke sini, ya kita rawat kendaraan kita kan. Ganti olinya. Ya, diservis dia sekali 3 bulan misalnya. Nah, sama halnya dengan kita. Masalahnya kita ini kan kudu harus 3 kali sehari makan, minum juga harus seenggaknya 2 liter sehari, ya kan. Air minumnya juga kudu harus diperhatiin ya. Sekarang banyak air minum yang dari keran juga air minum, tapi apakah itu sehat apa enggak misalnya. Karena tubuh adalah transportasi kita, ini adalah cara kita untuk terkoneksi dengan dunia nyata. Kalau tubuh kita ini udah nggak aktif lagi, nggak hidup lagi, kita mana bisa meraba benda-benda nyata yang ada di dunia ini lagi ya kan. Nggak terkoneksi lagi, udah kita mawang-mawang, udah ini udah di udara ya, terbang-terbang. Nah itu dia tadi, pertama yang perlu dirawat itu adalah tubuh. Kalau kita makan yang fresh, istirahat yang cukup, tidur teratur, maka pikiran akan fresh. Kalau pikiran fresh, kita bisa fokus di dalam mengerjakan apapun, mempelajari sesuatu, apapun itu bisa cepat nangkapnya. Dan kamu akan ngerasa lebih fulfill, ngerasa ada di sana ngerasa terpenuhi gitu. Kalau kita memperoleh sesuatu itu dengan cepat, dengan daya fokus tadi ya, karena fokus kita bisa cepat ngerjain sesuatu itu, ada kepuasan tersendiri ya. Nah, dengan demikian kan kamu ngerasa hidup kamu merasa lebih kayak efektif, bermanfaat, efisien. Dan emosi pun jadi enak kan. Kalau kita ngerjain sesuatu, aduh kok lama kali aku bisa menghafal ini ya, kok lambat kali, kenapa aku salah-salah terus, bawahnya jadi emosi. Bisa jadi emosian. Nah itu dia tadi, ini perlu diperhatikan untuk Leo. Ada Ace of Cups, artinya di sini ya, apapun yang hilang dari kamu, apapun yang membuat kamu ngerasa kurang puas, ada rasa kekhawatiran, ini semua akan tergantikan jika kamu mau beradaptasi, membuka diri, merawat diri. Ya, akan ada energi baru, akan ada sesuatu hal yang baik, yang manis,
akan ada berkat yang akan kamu dapatkan jika hal-hal yang tadi kamu jalankan. Oke, demikian untuk Leo. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.